sekarang kepada topiknya. Apa itu conversational prompting? Sudah mulai nangkap conversation dengan manusia, conversational prompting itu hampir mirip, itu hanya untuk tambah satu pihak yang mesin, bukan daging dan darah. Dan berarti itu tidak bisa senyum, itu tidak bisa merasa, itu masih mesin. Tapi conversational prompting adalah cakap-cakap dengan AI. Bercakap-cakap dengan AI. Dan terjadi secara interaktif dan alami. Nah ini yang alami, itu, ngomong dengan mesin, itu apa rasanya alami mana? Ya, bercakap-cakap seperti kita bercakap-cakap dengan manusia. Jadi secara natural memang kita ingin tahu, memang kita ingin tanya, kita ingin mendapatkan penjelasan. Jadi ada interaktif, bukan cuma satu pihak. Sebel sih saya sendiri kalau bercakap-cakap dengan orang yang sangat pasif, buang tenaga banyak sekali untuk membuat dia bisa berbicara. Iya. Nah, kalau interaktif, AI sangat interaktif sehingga sangat mudah untuk berbicara. Ya, dan itu mungkin kunci. Alamnya, secara manusia untuk ngobrol seharusnya alamnya. Tetapi dengan mesin kali-kali pertama mungkin rasa sedikit aneh, tetapi pelan-pelan akan sadar, kalau saya bisa omong dengan orang lain, saya bisa omong dengan anak atau teenager, mesin hampir lebih gampang. Ya, itu dilakukan dua arah. Seperti saya bilang, pintar belajar itu terkait dengan pintar dengar, pintar ngomong itu pintar dengan merespon. Yeah. And so jangan sampai hanya satu arahkan, dan itu mungkin masalah terbesar dari fokus. Banyak orang mikir fokus, wah satu kali semua di situ, dan dapat jawaban yang hebat, tapi tidak dilanjut tentang diskusi, ngobrol tentang itu, and itu conversation akan lihat berapa banyak yang tidak mungkin bisa dengan fokus atau dengan dasar dan jenis prompting yang lain. Hanya bisa dengan itu. And berapa pintar AI, itu bisa mengsimulasi. Berarti saya bisa bilang ke AI, saya mau ada satu diskusi antara pihak A dan pihak B. Lakukanlah. Dan sekarang saya penonton, sama dengan Kak Bu Yulia dan Effie sedang ngobrol, saya tak mungkin bisa omong apapun. Mereka terlalu sibuk, saya jadi penonton yang baik dari conversation mereka. Hampir seperti itu dengan AI. Ayo, ngobrol tentang ini. Wah, itu bagus diskusinya, tapi maaf, saya tak dapat bagian. Satu hal yang saya pikir menguntungkan dengan conversational prompting adalah konteksnya menjadi jauh lebih jelas karena di grounding, karena diurut gitu ya, kayak percakapan itu satu thread gitu ya, sehingga konteksnya akan semakin jelas. Dan itu dikembangkan sampai ditajamkan dengan alamnya berdasar respons atau jawaban. Saya mau tahu lebih banyak tentang bagian ini. Dan itu, and bolak-balik, dan itu tidak hanya di satu tempat, tapi diskusi bisa jalan. Itu bisa daripada tempat awalnya sampai ide-ide, sampai brainstorm, sampai ada hasil. Dan kalau waktunya cukup, itu 1 jam lewat dan sudah sampai mana. Itu yang saya takutkan, Pak. Ada beberapa orang yang komplain karena setelah mengenal AI dan bisa berbicara dengan AI, 1 jam, 2 jam tidak terasa, habis waktu tiba-tiba. Well, harus bijaksana. Jujur, di Amerika ada masalah dengan, bukan semua, tapi ada kadang-kadang orang yang ternyata lebih suka ngobrol dengan AI sampai mereka pacaran dengan AI, sampai mereka dapat apa yang mereka paling ingin. Satu pihak yang dengar mereka dengan baik, respon 24/7, dan ada orang yang bilang, kalau istriku bisa respon seperti AI, hidup saya sudah sempurna. Mungkin tidak, tetapi selalu punya sopan dan punya cara yang baik, dan itu selalu akan kepada konteks yang Anda ingin. Ya, bukan hanya sopan dan baik, Pak, tapi AI itu pintar sekali. Dia tahu semua hal. Kalau saya punya teman yang tahu semua hal, waduh, senang sekali. Betul. Senang. Oke, senang. Saya bisa bertanya apa saja dan tidak akan habis pembicaraan. Sebagai terakhir akan diingatkan, conversational prompting juga perlu listening,
lagi response, and perlu waktu. Tidak hanya langsung. Something basic, fokus, sekali dapat. Tetapi ini makan waktu dan hasil jauh lebih baik. Oke, sekarang keuntungannya. Ya, keuntungannya kita bisa engage lebih dalam, bukan hanya transaksional. Jadi kalau transaksional tuh saya minta ini, you kasih ini. Saya Betul. minta ini, you kasih ini. Udah selesai. Tapi engagement tuh benar-benar pengen tahu apa maksudmu ini. Kemudian saya berbicara atau bertanya lebih dalam lagi dan kita semakin dalam kepada topik yang Ya, sedang orang dibicarakan. bilang itu tidak hanya informational, tapi itu interaction. And so not information, but interaction. Tidak hanya information, tapi discussion. And so bisa diskusi dan interaksi. Dan itu betul melibatkan tidak hanya saya, tetapi pihak AI dan bolak-balik. Itu perbedaan saya main dengan bola pingpong atau saya main pingpong dengan orang lain. Ini bolak-balik dan daripada itu jauh lebih baik daripada hanya satu arah. Dan dalam itu pemahaman yang jelas akan lebih dalam. Nah, hanya saya dapat sekali untuk tanya sesuatu. Ya kadang selesai, tapi dari jawaban itu kadang ada sesuatu yang saya tidak tahu sehingga saya tanya lagi untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam. Bagaimana cara untuk tanya lagi untuk lebih dalam? Ya, saya harus perhatian dengan apa yang mencoba memahami apa yang dia jawab, lalu saya praktekkan loh. Ada beberapa yang ternyata saya tidak paham dengan apa yang dia berikan. Berarti Sehingga saya tanya sekarang lagi. saya akan untuk seperti apa yang tidak dipaham dan bolak-balik bisa mengeksplorasi topik. Berdasar itu berarti ada flow. Berdasar apa Bu Yulia bilang, saya respon dan bolak-balik ada flow yang lebih alamnya dan itu kunci. Conversation is flow. Okay? And kalau lihat di bawah, itu sampai ngobrol seperti dengan teman atau ahli atau tokoh. And yang penting siapapun bisa. Kalau saya tanya untuk anak yang SMP, SMA, bisa ngobrol dengan teman-teman? Oh, bisa. Sampai tak Tapi habis. kalau suruh ngobrol dengan orang tua susah. Wah. Kalau dengan teman gampang. And bisa kapanpun. Iya, Oke. Oke. Lanjut. So, skill yang dibutuhkan. Nah, ini skill untuk banyak orang yang mungkin perlu belajar ya. Harus aktif listening. Jadi bukan hanya mendengar, tapi juga aktif bertanya dari apa yang dibicarakan. Rasa ingin tahu, rasa penasaran harus besar. Kemudian juga harus fleksibel, adaptable, karena ketika ada yang tidak tahu, kita harus belok sana, belok sini, supaya bisa tahu lebih banyak. Punya engagement. Benar-benar punya perhatian dan mau terlibat di dalamnya dan punya empati. Kemudian kejelasan dan ketepatan itu menjadi satu tujuan. Karena kalau tidak jelas, ya banyak kadang-kadang kita ngomong gitu ya, dia sebenarnya nggak jelas, tapi malu bertanya. Sehingga penjelasan ini hanya diterima sebagian. Dengan ayah jangan malu, itu pasti akan sabar. Ya, kemudian harus cukup punya pengetahuan. Jadi sebenarnya berbicara dengan AI itu harus cukup pintar juga, nggak bisa cuma AI-nya pintar, karena kalau enggak menjadi tidak seimbang. Jadi kita sendiri harus punya pengetahuan dan mau melakukan riset terus-menerus untuk bisa menggali lebih dalam. Dan kadang-kadang ada diskusi dengan AI dan itu omong sesuatu yang saya tidak mengerti, saya bisa bilang pause, and saya akan dengan Google atau baca atau belajar tentang itu, atau kadang dengan AI yang lain. Apa ini? Kalau saya bisa tanya AI itu, kami pause sebentar, bagaimana saya bisa tahu lebih banyak tentang ini dulu? Setelah itu kami lanjut ya, akan lanjut. Nah, kunci yang lain adalah banyak berlatih, nggak bisa sekali jadi. Jadi harus benar-benar saling mengenal antara kita dan AI. Oh, kalau saya tanya gini, AI nggak terlalu bisa menjelaskan. Oh, saya harus ganti bagaimana cara saya bertanya untuk lebih efisien dan banyak eksperimen. Lalu sabar dengan diri sendiri, sabar untuk belajar lebih banyak dan tekun, mau persisten mencari pengetahuan sampai ke dasarnya. Dan yang jelas itu tadi yang Pak Max bilang, tidak takut. Tidak malu dan tidak takut. Lebih daripada itu, you can't break it. I mean, bisa apapun masih tidak akan rusak. Itu tidak seperti main dengan mainan. Itu rusak. AI tidak akan rusak. Jangan khawatir atau takut.
Kalau perlu, dimatikan, hidup lagi, and bisa jalan seperti sebelumnya. But di belakang semua skill yang paling penting ya, berarti harus pintar ngobrol. Dan memberi perhatian. Ya. Benar-benar memberi perhatian.